Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat. Dan juga buat orang tua anak didik kami, apapun kegiatannya, jangan lupa tetap memantau anak kita semuanya, tetap memberikan yang terbaik, tetap mengarahkan untuk lebih bagus lagi ke depannya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang kedua. Nah, di sini ada si Siti ya, lagi demam ya. Sini akan Bapak bacakan sini wacananya. Perhatikan anak kelas 3. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam. Saat bangun tidur, Ibu Siti ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter selalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberikan obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Oke, itulah Siti wacananya anak kelas 3 ya. Perhatikan. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu depan kelas. Oke, kira-kira yang mana itu anak kelas 3? Iya, ini dia kewajibannya ya. Perhatikan. Kewajiban. Ibu membawa Siti ke puskesmas ketika sakit. Pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Dokter dan perawat bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Memilih jajanan yang sehat dan rajin mencuci tangan. Itulah kewajiban kita. Oke, anak kelas 3. Oke, kita masuk ke hak ya. Mendapatkan fasilitas tempat berobat. Itulah hak kita. Kalau nggak puskesmas, rumah sakit ya. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Iya, di sini sudah Bapak buat kewajiban dan hak lainnya. Yang pertama, kewajiban. Siti wajib menjaga kesehatan. Haknya, Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Yang kedua, kewajibannya. Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Haknya Siti, Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Jadi yang kedua. Masuk kita yang ketiga. Kewajibannya, Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Haknya kira-kira apa? Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Oke, kira-kira kewajibannya yang berikutnya. Siti harus berterima kasih kepada dokter. Haknya Siti, Siti diberi obat dan vitamin. Mereka senang berobat ke puskesmas. Itu dia. Amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Ini dia yang menunjukkan masalah ya. Sini sudah lengkap sama cara mengatasinya. Yang pertama, Siti demam dan badannya panas. Gimana cara mengatasinya? Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti Siti dengan selimut tipis. Oke, yang kedua,
Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. Siti harus menjaga, Siti harus menjaga kesehatan. Itu dia. Oke, Bapak akan melanjutkannya ya. Ini mengenai wawancara ini ya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatannya? Carilah jawaban pertanyaan di atas. Jadikanlah wartawan. Jadilah wartawan. Carilah teman untukmu mewawancarainya. Catat hasil wawancaramu pada tempat yang tersedia. Oke, di sini sudah Bapak buat ya hasil wawancaranya ya. Perhatikan anak kelas 3. Wartawan. Sebelum berterima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak Ibu. Jadi begini, jajanan adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh penjajah jajanan, pedagang asongan, atau warung. Jajanan biasanya dijual di tempat umum, misalnya di sekolah-sekolah. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Itu dia pertanyaan wartawan untuk si narasumber. Sekarang narasumber yang menjawab. Jajanan sehat adalah jajanan memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna, pewarna buatan, dan bahan tambahan. Itu dia jawaban narasumber. Ya, kita akan melanjutkan ya, kelas 3. Perhatikan. Sekarang wartawan lagi menanyakan kepada narasumber, apa saja contoh jajanan sehat? Ya, narasumber menjawab, jenis jajanan anak bermacam-macam. Beberapa contoh jajanan sehat yang ada di sekolah diantaranya ada kue cubit, pizza mini, dan martabak mini. Datanglah si wartawan bertanya, mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Narasumber menjawab, semua jajanan di sekolah terlihat enak. Namun tidak semua jajanan yang terlihat enak itu baik untuk tubuh kita. Kita harus pintar memilih jajanan agar badan selalu sehat. Kalau salah makan, bisa-bisa terkena penyakit. Itu dia ya, anak kelas 3 perhatikan ya. Jangan asal jajan-jajan aja ya. Oke, wartawan lagi bertanya, apa saja manfaat jajanan sehat? Ini jawaban narasumber. Beberapa manfaat memilih jajanan sehat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui mana makanan sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Itu dia yang pertama. Yang kedua, memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Yang ketiga, terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Jajanan sehat adalah jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta memastikan bahwa tidak ada unsur pangan yang tidak aman dan berbahaya. Dengan membeli jajanan sehat, maka tubuh kita akan sehat. Datang lagi si wartawan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu dia, karena sudah jelas disampaikan narasumber ya. Oke, anak kelas 3, perhatikan lagi ya. Bagaimana perasaanmu saat mewawancarai teman? Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Apa pendapat temanmu untuk manfaat memilih jajanan sehat? Kira-kira apa anak kelas 3? Ya, akhirnya di sini sudah Bapak buat ya. Hidup sehat adalah salah satu hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara harus menjaga kesehatannya. Seorang siswa
juga berkewajiban menjaga kesehatannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memilih jajanan yang baik untuk kesehatan mereka. Jajanan adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual oleh penjajah jalanan, pedagang asongan, atau warung. Jajanan biasanya dijual di tempat umum, misalnya di sekolah-sekolah atau di pinggir jalan besar ya, jalan raya ya, atau dipajak lagi ya. Jajanan sehat adalah jajanan memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan tambahan. Itu dia ya. Kita masuk yang berikutnya. Jenis jajanan anak bermacam-macam. Beberapa contoh jajanan sehat yang ada di sekolah diantaranya adalah kue cubit, pizza mini, dan martabak mini. Semua jajanan di sekolah terlihat enak. Namun, tidak semua jajanan yang terlihat enak itu baik untuk tubuh kita. Kita harus pintar memilih jajanan agar badan sehat selalu. Kalau salah makan, bisa-bisa terkena penyakit. Itu dia. Makanya perhatikan bagus-bagus anak kelas 3 ya. Dan juga buat orang tua dan didik kami. Kalau harapan Bapak dari sini, kalaupun sudah masuk sekolah, tetap membuat bontot supaya lebih terjamin lagi kualitas makanannya. Oke, Bapak akan melanjutkan. Beberapa manfaat memilih jajanan sehat antara lain sebagai berikut. Pertama, mengetahui mana yang makanan yang sehat yang harus dipilih dan mana makanan yang harus dihindari. Kedua, memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Ketiga, terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Jajanan sehat adalah jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta memastikan bahwa tidak ada unsur pangan yang tidak aman dan berbahaya. Dengan memilih jajanan sehat, maka tubuh kita akan sehat. Itu dia anak kelas 3. Oke. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua dan didik kami, dan juga buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih.